everyone, selamat datang kembali di channel kami, tempatnya kalian belajar mengenai tips kuliah, skripsi, hingga presentasi tanpa ribet. Di video kali ini kita akan membahas 5 hal yang perlu dilakukan dan 5 hal yang perlu dihindari pada saat presentasi di depan halayak umum. Mulai dari cara membuat materi hingga teknik komunikasi yang bisa dipahami oleh audiens. So, langsung saja kita simak videonya. Yang pertama, memahami materi dengan jelas sehingga dapat menjawab pertanyaan audiens secara percaya diri. Izin bertanya Bapak, mengapa Bapak menggunakan alat analisis SPSS untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja pemasaran di lokasi penelitian yang Bapak lakukan? Terima kasih atas pertanyaan dari saudari. Saya menggunakan metode analisis SPSS karena variabel penelitian yang digunakan dalam metode SPSS adalah variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur oleh angka. Contoh dari variabel laten yang saya gunakan yaitu kinerja pemasaran, orientasi pemasaran, inovasi produk, dan orientasi kewirausahaan. Yang kedua, membuat slide presentasi yang jelas, ringkas, dan teratur. Yang ketiga, menyampaikan materi dengan bahasa lugas disertai dengan ekspresi wajah yang dapat menghidupkan suasana. Berdasarkan data berikut ini, total pengrajin batik di Desa Kelapar yaitu mencapai 520 orang atau 10,82% dari total populasi di desa tersebut. Yang keempat, lakukan kontak mata dan jangan terlalu sering melihat slide presentasi. Adapun 7 landasan teori yang saya gunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu 4 grand teori atau teori utama dan 3 teori pendukung. Yang kelima, lakukan latihan presentasi untuk memperbaiki kekurangan pada aspek verbal, visual, dan vokal. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk membuktikan interpretasi melalui hipotesis. Untuk don'ts yang pertama, tidak melakukan persiapan sama sekali sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan dari audiens. Izin bertanya Ibu, kenapa dari penelitian Ibu menggunakan metode kuantitatif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi saya menggunakan metode penelitian kuantitatif karena saya merasa lebih mudah dibandingkan penelitian kualitatif Bapak. Don'ts yang kedua, mengabaikan audiens dan hanya melihat slide presentasi. Untuk latar belakang yang saya gunakan, yaitu UMKM memiliki peran vital yang sudah diakui secara luas dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan inklusivitas ekonomi. Don'ts yang ketiga, informasi yang disampaikan bertele-tele atau terdapat pemborosan kata. Berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan, didapatkan responden didominasi oleh umur 26 sampai 35 tahun atau mayoritas penduduk di sana itu berumur 26 sampai 35 tahun atau dapat dikatakan sebagian besar di sana penduduknya berumur 26 sampai 35 tahun. Don'ts yang keempat, gestur tubuh yang tidak komunikatif. Untuk penelitian terdahulu yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama dari Aulia et al. Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pasar memiliki. Don'ts yang kelima, terlalu banyak tulisan di slide presentasi. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja yang perlu dilakukan dan apa saja yang perlu dihindari supaya presentasi kalian menarik, efektif, dan pastinya dipahami oleh audiens. Oke, cukup sekian tips and trik
presentasi dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.